Pada awal saya melakukan usaha ini semua saya kerjakan sendiri. Dan itu pun nyambi tahu kan bahasa Jawanya itu. Sambil masak, sambil nyusuin anak, sambil apa-apa. Tapi seiring berjalannya waktu, karena pesanan semakin banyak, kemudian saya merekrut tenaga kerja di sekitar rumah. Ibu-ibu rumah tangga, mbak-mbak. Dari 1, 2, akhirnya 5 orang. Nama saya Elisa Anggraeni, saya founder sekaligus owner dari Delis Food Borobudur, yaitu perusahaan produksi aneka olahan rempah yang berada di dekat Candi Borobudur, Jowahan Wanurejo, Borobudur. Delis itu delicious, food itu makanan. Jadi saya mendirikan perusahaan berbasis makanan dan minuman yang bayangan saya itu delicious, lezat gitu. Dan kebetulan nama saya kan Elisa. Dan dulu waktu kecil, dari kecil sampai SMA itu, karena saya tubuhnya mungil, kecil gitu, banyak yang panggil saya Delis gitu. Makanya langsung aja namanya Delis Food aja, Delis Food. Terus karena ada di Borobudur, kita menggunakan nama Borobudur juga biar lebih mudah dimengerti, itu Delis Food Borobudur. Nah kemudian dari Delis Food Borobudur itu kami punya 2 merek dagang yang sudah terdaftar di Hak Cipta Kemenkumham, yaitu ada Roselis dan Delis. Roselis itu untuk produk minuman, produk rempah, kemudian untuk yang Delis Food, Delis aja itu produk makanan. Roselis itu berasal dari kata rose sama lis. Rose itu bunga mawar, lis itu nama saya, dan potongan dari nama perusahaan Delis Food Borobudur. Karena pada waktu itu awal usaha kami minumannya itu masih mawar, dari bunga mawar. Kemudian berkembang sampai ke rempah. Latar belakang saya mendirikan Delis Food Borobudur itu adalah karena saya tadinya itu bekerja, tapi kemudian saya harus resign karena saya melahirkan dan harus menyusui sampai 2 tahun. Karena terbiasa bekerja itu saya gabut di rumah. Dan karena saya senang sama membuat minuman, sama makanan, itu akhirnya pada awalnya saya membuat rose drink. Rose drink itu minuman sari mawar dan kemudian makanannya itu roti frozen. Nah, kemudian kebetulan saya tinggalnya di Borobudur, teman-teman banyak yang datang nih dari luar kota, datang ke rumah. Pasti saya hidangkanlah itu makanan minuman itu, mereka suka. Nah, saya terus kemudian berpikiran, kenapa nggak tak produksi aja ya? Tapi sebelum itu kemudian saya trial dulu, saya uji coba. Di sekitar Candi Borobudur ini kan ada 20 balkon des. Kemudian saya datangi, kemudian saya kasih sampel dan saya kasih cara penyajiannya, sekaligus saya ajari penyajian yang bagus itu seperti apa, yang menarik seperti apa. Nah setelah itu mereka ternyata banyak yang suka, kemudian order. Kemudian dari teman-teman yang mencicipi itu mereka memberitahukannya kepada keluarga, kepada teman, kepada saudara, getuk tular lah istilahnya. Dan akhirnya mereka kemudian minta kontak personnya kami, kemudian menghubungi kami. Nah kebetulan pada waktu itu tahun 2018 kami bergabung dengan teman-teman UMKM yang lain di Kabupaten Magelang. Kami ada komunitas. Dari situ kita selalu aktif mengikuti kegiatan dinas. Kemudian kita ada pelatihan e-commerce dan lain-lain, dan mulai saat itu kita mulai dikenal sama masyarakat. Ya, pertama karena produk rempah-rempah itu kan warisan nenek moyang yang harus dilestarikan. Kemudian bahan bakunya melimpah, petaninya banyak, dan kemudian dia memiliki unique selling point gitu ya, ada. Dan di rempah-rempah itu kan bisa dikembangkan dengan
untuk berbagai macam produk, nggak hanya jamu yang punya image-nya itu kuno, image-nya itu mbah-mbah, simbah-simbah tua itu. Maka saya memilih rempah-rempah. Nah, kalau untuk rempah-rempah itu kan saya by riset. Saya memang riset dulu dan saya sudah belajar bagaimana produk rempah itu aman dan bisa tahan lama, tetapi kualitasnya tetap bagus. Itu memang harus dikeringkan. Saya tetap waktu itu langsung membeli mesin pengering, membuat yang kecil. Saya pesan ke tukang mesin gitu, bikin yang kecil dulu gitu. Kemudian banyak pesanan baru kita bisa membeli yang besar. Memang dari awal sudah serius. Saya sebelum melakukan produksi itu saya memang riset dulu yang dibutuhkan apa, saya ngelis gitu. Jadi enggak terus, memang dari awal saya memang mengeringkannya dengan dehidrator, tidak menggunakan matahari. Kita membeli dari petani itu setelah sampai di tempat produksi kita sortir dulu, kita bersihkan, dan itu kan masih ada grade-grade-nya. Ada yang besar, kecil, kemudian ada yang layak, tidak layak. Itu kita ada SOP untuk karyawan, kita ada ketentuannya agar layak, agar enggak rusak, itu aja. Produk yang paling diminati konsumen itu yang wedang rempah, karena kalau wedang rempah itu memang belum ada di tempat yang lain, dan itu pun kami yang racik sendiri, penemuan kami sendiri, kami yang trial sendiri gitu. Dan rasanya unik, belum ada di tempat yang lain. Ada temulawak, kayu manis, kapulaga, ada jeruk nipis, pandan, jahe, dan serai. Kami memiliki cara untuk menarik generasi Gen Z untuk menyukai produk kami, yaitu dengan racikannya wedang rempah sendiri itu kita sesuaikan dengan selera mereka. Mereka tidak suka yang terlalu strong, terlalu pedas, terlalu berbau menyengat. Makanya kita membuat racikan itu sedemikian rupa sehingga mereka senang. Bahkan sekarang ini trennya wedang rempah kami itu sudah disajikan di beberapa kafe. Beberapa kafe itu diberi soda, diberi jadikan mixologi. Jadi mereka sudah menerimanya dengan baik. Proses pembuatan wedang rempah itu bahan dari petani, bahan basah. Kita bersihkan, kemudian kita kupas. Setelah kita kupas, kita bersihkan kembali. Kemudian kita slicing, kita iris-iris. Setelah itu kita lakukan grensir. Grensir itu memanaskan beberapa detik di air panas. Itu tujuannya untuk mematikan bakteri yang tidak mati karena pengeringan. Kemudian setelah itu kita keringkan, kita tata ke dalam food dehydrator. Setelah itu kita keringkan tergantung bahannya ya. Ada yang 6 jam, ada yang 8 jam, ada yang 12 jam tergantung produknya apa. Setelah kering, itu kita packing ke dalam packaging yang kedap udara. Setelah itu baru kita racik sesuai dengan racikan yang dibutuhkan. Kalau wedang rempah ya wedang rempah, wedang ungu. Hal yang unik dari produk Delicious Food ini, pertama, lebih higienis, lebih bersih. Dia tidak perlu dicuci lagi, tapi langsung diseduh itu sudah bisa dikonsumsi. Kemudian dia memiliki aroma khas. Jadi kalau tidak bercampur antara misalnya jahe sama serai, baunya tidak bercampur. Kalau jahe ya baunya jahe, kalau serai baunya serai. Karena kan kita mengeringkannya menggunakan alat, tidak menggunakan matahari, yang kalau dikeringkan dengan matahari kan ada aroma rempahnya tuh khas banget. Semua rempah itu baunya ya kayak gitu-gitu terus gitu. Kalau tempat kami itu tidak. Warnanya juga masih terlihat segar meskipun itu sudah kering. Kemudian setelah diseduh itu rempahnya itu seperti segar, bisa digigit gitu loh Mas. Enggak yang alot gitu, kayak misalnya kita makan jeruk beneran gitu.
pertama-tama produk kami dipasarkan, mereka kalau orang lokal itu biasa-biasa aja, karena kan sebenarnya kalau rempah-rempah apalagi wedang uwo itu sudah familiar ya, mereka sudah banyak mengenalnya. Tapi kemudian biasanya setelah mencoba produk kami, mereka jadi loh, ini beda, ini bersih banget, terus akhirnya mereka langganan. Dan itu setelah mencoba itu rata-rata mereka langganan. Kami berinovasi untuk membuat racikan yang berbeda dengan yang lain. Enggak hanya dari rempah-rempah, tapi juga kami mixkan dengan buah-buahan, dengan sayur, kemudian yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena sebelumnya untuk produk olahan rempah kami itu justru malah dari orang luar yang banyak suka. Mereka yang concern ke kesehatan itu banyak orang luar. Pada saat pandemi COVID itu omset dan permintaan akan produk rempah kami meningkat. Akan tetapi kendalanya kita kalau untuk melakukan pengiriman itu kan lebih mahal gitu. Akan tetapi karena kami tadi berkolaborasi dengan banyak pihak seperti ekspedisi juga, alhamdulillah mendapatkan banyak program dari pihak ketiga, ada keringanan-keringanan, jadi itu mempermudah kami bisa melakukan usaha. Di awal iya ada kesulitan karena kita kan belum kenal siapa-siapa, tapi kemudian kita berjejaring, kita berkolaborasi dengan beberapa banyak teman, kemudian kita kenal orang-orang dinas, akhirnya dipermudah. Kami berencana melakukan ekspor ke beberapa negara. Kebetulan kami sudah melakukan ekspor kecil-kecilan ke beberapa negara seperti Malaysia, Hong Kong, kemudian ada Venice, Italia, ada juga Belanda, dan ada Korea. Tapi masih dalam bentuk kecil, belum banyak, dan masih setiap pengiriman itu masih di bawah 100 kilo. Dengan adanya banyak kompetitor yang memproduksi aneka olahan wedangan juga, ada wedang uwo, wedang rempah, kami malah seneng karena dengan banyak produk itu otomatis nanti gaungnya akan semakin besar dan nanti semakin banyak orang mencari, dan ketika sekali nanti ketemu dengan produk kami percaya mereka pasti akan berhenti di situ karena kami berbeda. Perkembangan untuk usaha olahan rempah ini sangat meningkat dari tahun ke tahun. Yang awalnya kami cuma punya 1-2 produk aja, wedang rempah, rosti, kemudian sekarang sudah punya sekitar produk yang sudah dihalalkan itu ada 74 item. Kemudian itu dari berbagai varian. Terus kemudian kami juga melayani maklun dari beberapa perusahaan besar. Bisnis kami itu banyak B2B-nya, bisnis to bisnis. Jadi omset kami meningkat drastis. Apalagi setelah pandemi, permintaannya sudah banyak. Kendala yang dialami oleh Delis Food Borobudur ini banyak, Mas. Dari tenaga kerja, dari pemasaran, kemudian dari pengiriman, dari permodalan juga. Tetapi kami selalu berinovasi, selalu berkomunikasi dengan banyak pihak sehingga bisa meminimalisir kendala itu menjadi suatu kekuatan buat kami. Harapan Delis Food untuk ke depan, Delis Food ini bisa menjadi perusahaan sosiopreneur yang bermanfaat untuk masyarakat sekelilingnya, terutama kepada ibu-ibu di sekitarnya. Semakin besar perusahaan kami, otomatis kami akan semakin banyak menyerap tenaga kerja ibu-ibu, dan mereka nggak perlu kerja jauh-jauh, tetap bisa di rumah sambil melayani anak dan suami. Sukses itu ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain, kita bahagia melihat orang lain bahagia, dan di sekeliling kita tidak ada yang kekurangan makan, tidak ada yang menangis minta jajan. Itu aja sih. Bersama
bermetamorfosa.